Mohon nasihatnya untuk pasangan suami istri yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Allah musta'an. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para aba, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, pasangan suami istri, selalu ingat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap yang dilakukan oleh pasangan suami istri itu bernilai sedekah, pahala, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia memasukkan, ya, suapan, ya, ke dalam mulut pasangannya. Ya, suami menyuap istrinya, istri menyuap suaminya, itu mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Bahkan ketika suami mendatangi istrinya, ya, itu juga mendapatkan pahala. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, sampai berbuat seperti itu juga dapat pahala? Ya, bagaimana menurut kalian kalau dia melakukan pada yang tidak halal bagian dapat dosa? Tidak dapat dosa. Ya, maka kalau dia lakukan pada yang halal, dia mendapatkan pahala. Maka semua yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sebelumnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan, ya, terucapnya, ya, ijab dan qabul, semuanya menjadi halal, dan ketika mereka melakukannya itu mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga itu, ya, dikatakan bahwasanya pernikahan itu adalah nisfuddin. Pernikahan itu adalah separuh daripada agama. Karena amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh itu banyak didapatkan dari kehidupan berumah tangga. Sehingga itu syaitan laknatullah alaih tidak menginginkan manusia itu berada dalam kebaikan. Syaitan, ya, tidak menginginkan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suami istri yang mereka melakukan apa saja itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia selalu melakukan provokasi. Dia selalu melakukan provokasi kepada suami atau kepada istri. Ya. Dibuat supaya benci kepada istri atau benci kepada suami. Terjadi pertengkaran di antara mereka supaya apa? Jauh dari kebaikan, ya, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari kebaikan itu. Yang ujungnya yang diinginkan oleh syaitan laknatullah alaih adalah perpisahan antara suami dan istri. Yang disebutkan di dalam riwayat, ya, Sallallahu alaihi wasallam yang mengisahkan tentang, ya, syaitan, ya, iblis, ya, dia memiliki apa? Tentara-tentaranya, pasukannya, ya, datang, ya, melapor, oh saya sudah melakukan ini, ya, belum apa-apa. Saya sudah melakukan ini, belum apa-apa. Ya, datang satu mengatakan saya sudah berhasil memisahkan suami dan istri. Ah, ini dia. Dia yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi iblis laknatullah alaih. Karena apa? Ya, separuh daripada agama itu sudah hilang dari dua orang ini, suami istri. Kayak ini kita sadari, ikhwas kalian, pasangan suami istri ketika mulai ada rasa apa namanya tidak suka, ya, wah, kenapa saya pe istri ini begini, kenapa saya pe suami ini, ingat ini bisikan setan pol ini, ya, langsung tepis itu, ya. Kemudian hal juga yang penting untuk kita, ya, perhatikan dalam kehidupan berumah tangga, ya, pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selalu kita memperhatikan, ya, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pasangan kita. Ya, hal-hal positif yang dimiliki oleh pasangan kita. Jangan kita melihat kekurangannya. Ya, jangan kita melihat hal-hal negatif yang ada pada dirinya. Ya, kalau negatif itu bisa kita, ya, arahkan, ya, kita rubah, ya, maka sama-sama merubah, ya, perkara yang negatif itu. Ya. Lihat kebaikannya, ya, agar supaya ketika kita rasa tidak suka, ya, mungkin ada rasa marah, ya, langsung, ya, tertutupi dengan kebaikan-kebaikannya. Dan jangan sekali-kali suami membandingkan istri dengan wanita lain. Demikian pula, ya, istri membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Jangan membandingkan rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain.
ya, mencontoh ya kebaikan, oke. Tetapi membandingkan, kenapa kamu itu tidak seperti yang itu sana? Allahul musta'an. Ya, itu adalah celah pintu masuknya syaitan untuk merusak ya rumah tangga mereka. Dan Rasulullah SAW juga telah berpesan ya kepada para suami ya agar supaya berlaku baik kepada ya istri-istri mereka, ya berakhlak baik kepada istri-istri mereka. Ya. Dan Rasulullah SAW mencontohkan bahwa dia SAW adalah orang yang paling berakhlak, yang paling baik akhlaknya ya kepada istri-istrinya. Kita mencontoh kepada Rasulullah SAW. Kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, maka kita terapkan ya sunnah-sunnah ini ya juga di dalam ya rumah tangga kita, ya dalam interaksi kita bersama dengan istri-istri kita. Selalu kita ingat bahwa apa yang kita lakukan ya bersama dengan istri kita ya ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari dari pelajaran kita di malam hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.